Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Ananda soleh dan soleha. Kali ini kita belajar tema 2 subtema 1. Materinya tentang bahan pembuat benda. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut akan Ibu jelaskan secara singkat materi tentang bahan pembuat benda. Jadi bahan pembuat benda yang kita pelajari di sini ada 6. Yang pertama kayu, yang kedua kertas, yang ketiga plastik, yang keempat logam, yang kelima kaca, dan yang keenam karet. Kita mulai dari yang pertama kayu. Contoh benda yang terbuat dari kayu adalah meja, kursi, lemari. Sifat dari kayu adalah mudah dibentuk, tahan lama, contohnya kayu jati. Kemudian tidak tahan api atau mudah terbakar. Yang kedua kertas. Contoh benda yang terbuat dari kertas adalah tisu, kardus, buku bacaan, dan lain-lain. Sifat dari kertas adalah dapat menyerap air, dapat menyerap tinta sehingga kita dapat membaca tulisan yang ada di kertas. Kemudian mudah terbakar. Yang ketiga adalah plastik. Contoh benda yang terbuat dari plastik adalah ember, gayung, gelas plastik, dan lain-lain. Sifat dari plastik tidak tembus air atau tidak menyerap air, mudah dibentuk dan ringan, kemudian sulit terurai. Kemudian bahan pembuat benda berikutnya adalah logam. Contoh benda yang terbuat dari logam, sendok, wajan, pisau, panci, dan lain-lain. Sifat dari logam kuat, keras, tidak menyerap air, dan tidak mudah terbakar. Yang kelima, kaca. Contoh benda yang terbuat dari kaca adalah cermin, jendela, akuarium. Makanya jendela dibuat dari kaca agar bisa dilihat ke dalam, agar tembus cahaya. Karena sifat dari kaca ini adalah yang pertama tahan panas, kemudian kedap air, yang ketiga tembus cahaya. Yang terakhir adalah karet. Contoh benda yang terbuat dari karet adalah penghapus pensil yang sering antum gunakan, kemudian balon, sarung tangan, dan sandal. Sifat dari karet adalah yang pertama kedap air, lentur, tidak tahan api, dan kemudian yang terakhir penghantar panas dan listrik yang buruk. Nah, demikian penjelasan singkat tentang materi bahan pembuat benda. Untuk lebih jelasnya akan Ibu share video pembelajaran tentang bahan pembuat benda supaya antum lebih luas lagi wawasannya. Demikian penjelasan singkat dari Ibu. Nanti kerjakan tugas yang Ibu berikan, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah. Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyusun informasi terkait dengan bahan pembuat benda beserta kekurangan dan kelebihannya. Untuk itu, simak materinya ya. Nah, pada hari kemarin kita telah mempelajari mengenai benda, yaitu tentang jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bahan dasar benda. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada bahan yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda bersama-sama. Bahan pembentuk benda yang pertama adalah kayu. Di sekitar kita banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah pensil, meja, kursi, dan almari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Apakah anak-anak tahu mengapa kayu dipilih menjadi bahan dasar benda? Kayu dipilih menjadi bahan dasar benda karena kayu mempunyai banyak keunggulan.
Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Selain memiliki keunggulan, kayu juga mempunyai kelemahan. Benda berbahan kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Ada juga beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Bahan pembentuk benda yang kedua adalah kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lainnya adalah tisu, kardus, dan juga koran. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air, sehingga kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Bahan pembentuk benda ketiga adalah plastik. Coba sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik di rumah kalian. Ternyata sangat banyak ya alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Apakah anak-anak semua tahu mengapa sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik? Nah, hal ini dikarenakan plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar 10 bahkan ratusan tahun. Jadi, apakah anak-anak semua dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sembarangan? Kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan dengan cara 3M, yaitu 1. Mengurangi, 2. Menggunakan kembali, dan 3. Mendaur ulang. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik saja, akan tetapi bisa dengan kaca. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, dan jendela. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Bahan pembentuk benda selanjutnya adalah logam. Coba anak-anak amati benda yang ada di rumah. Apakah benda-benda dibuat dari logam? Nah, pasti ada ya benda yang terbuat dari logam di rumahmu. Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Nah, hal ini karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik.
Bahan pembentuk benda selanjutnya adalah karet. Coba perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, Anak-anak dan yang soleh dan sarung soleha, tangan. demikian tadi video pembelajaran yang sudah kita simak Bagaimanakah bersama-sama. sifat karet? Kalau ada bagian materi yang belum Karet antum memiliki pahami, sifat silakan kuat, japri Bu Ida. lentur, Insya Allah akan Ibu dan jelaskan tidak materi yang tembus belum air. antum pahami tersebut. Namun, Selamat mengerjakan karet tugas. Sebutkan memiliki di tugasnya. kelemahan Tetap yaitu semangat, tetap tidak jaga tahan kesehatan, tetap di api. rumah. Nah, Wassalamualaikum karena warahmatullahi itu, wabarakatuh. karet akan meleleh bila terkena api. Nah, sampai sini, apakah anak-anak sudah paham mengenai bahan pembuat benda? Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bahan pembuat benda lainnya, kita coba latihan soal berikut ini ya. Cobalah amati benda-benda yang ada di rumahmu. Tulislah 10 nama benda yang ada di rumahmu. Nah, setelah menuliskan nama benda, kalian tulislah terbuat dari bahan apa benda yang kalian tulis. Setelah itu, tulislah kelebihan dan kekurangan dari benda tersebut. Apabila kalian belum jelas, coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh pengerjaan. Misalkan, nomor 1, kita menyebutkan nama benda yaitu jendela. Nah, maka kita tulis nama bendanya adalah jendela. Nah, setelah itu kita tulis terbuat dari bahan apa jendela itu. Nah, jendela biasanya terbuat dari kayu. Nah, kita tulis kayu. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, setelah kita selesai menuliskan bahan dari nama benda tersebut, kita tuliskan kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini adalah kayu bahannya. Maka kita tulis kelebihan dari bahan kayu adalah, nah coba ingat-ingat kembali kelebihan bahan kayu tadi apa? Nah, kelebihan dari bahan kayu adalah kuat dan beberapa jenis kayu ada yang bertahan ratusan tahun. Nah, setelah itu kita tulis kelemahan dari bahan kayu. Nah, kekurangan dari bahan kayu adalah dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Nah, seperti ini ya anak-anak cara mengisinya. Jangan lupa untuk mengerjakan di buku tulis tematik dan hasil pekerjaan dikirim melalui WA. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.